Jumpa lagi di Vestalk, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi melalui review saham IPO. Dan saham yang akan kita bahas ini sedang hangat akan IPO, yaitu perusahaannya adalah UP. Pembahasan kali ini akan cukup menarik karena UP tidak hanya melakukan IPO tapi juga akan ada rangkaian akuisisi. Kira-kira apakah IPO dari UP ini layak untuk kita tebus? Kita bahas di analisis kali ini sampai tuntas dan pastikan Bapak Ibu menonton sampai akhir. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Kita langsung masuk ke pembahasannya Bapak Ibu. PT UP Indo Jelly Gum Tbk atau UP ini merupakan pemimpin pasar permen kenyal atau gummy candy di ASEAN dan salah satu pemain terbesar di Asia untuk kategori permen kenyal. UP ini dimulai di Indonesia pada tahun 1996 dan kini telah berhasil dijual pada lebih dari 50 negara di dunia. UP memasarkan produk-produknya dengan merek seperti UP, Just for Fun, dan juga Gummy Zone. UP punya 64 unique SKU dan 4 kategori produk yaitu Gummy, Bolicious, Extruded Soft Candy, dan juga Marshmallow. Pada subkategori soft candy, UP ini memegang pangsa pasar sebesar 66,50% di Indonesia, 21,20% di Malaysia, 17,20% di Singapura, dan 23,40% di Thailand. Ini berdasarkan laporan dari Euromonitor. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari UP adalah ingin bertekad menciptakan kegembiraan melalui produk permen berkualitas terbaik, inovatif, playful, serta lebih sehat di mana saja, kapan saja di Asia. Dan untuk mencapai visi tersebut, misi utama dari UP ini adalah menjadi salah satu dari top 3 perusahaan di kategori permen di Asia Tenggara, menjadi tempat bekerja yang baik yang membawa inovasi di kategori ini, dan memiliki distribusi yang terbaik di kategori soft candy. Pemilik perusahaan dari UP itu sendiri kita akan bahas dari sisi setelah IPO dan setelah adanya akuisisi ya. Karena UP ini akan melaksanakan aksi korporasi beruntun. Yang pertama adalah IPO itu tadi, dan yang kedua disambung dengan akuisisi untuk perubahan pengendali. Kita bahas dulu pada aksi korporasi yang pertama yaitu IPO. Lebih dari 854 juta lembar saham ini akan dijual ke masyarakat dan hanya sekitar 256 juta lembar saham yang merupakan saham baru atau sekitar 30% dari saham yang ada di masyarakat. Artinya sekitar 598 juta lembar saham atau setara dengan 1,49 triliun rupiah dengan harga Rp2.500 per lembar saham ini akan masuk ke pengendali PT SI atau PT Switch Indonesia. Setelah adanya IPO, kepemilikan dari PT SI dan Bapak Daniel Budiman sepenuhnya akan beralih ke PT CCPI atau PT Confectionery Consumer Products Indonesia. Dan PT CCPI ini merupakan entitas untuk perpanjangan investasi dari Affinity Fund, yang mana ini merupakan kendaraan investasi milik Affinity Equity Partners. Dan Affinity Equity Partners ini adalah sebuah perusahaan investasi yang berfokus pada investasi di berbagai sektor termasuk di Asia. Dan penerima manfaat akhir dari PT CCPI ini adalah Bapak Robin Ong Eng Jin. Sehingga pada akhirnya Bapak Robin Ong Eng Jin inilah yang menjadi pemilik baru dari UP. Kita bahas struktur organisasinya. Ini adalah sebelum dan sesudah dari adanya akuisisi. Kita bisa ketahui bahwasannya sehubungan dengan rencana akuisisi, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengangkat Bapak Benny Lim Ju Fong dan Bapak Aston Zeng Long sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberhentikan Bapak Imam Lianto dan Bapak Joni Kusuma Harjono sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang mana baru akan berlaku efektif sejak tanggal penyelesaian proses akuisisi. Selain yang sudah disebutkan, manajemen kunci lainnya tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu. Dewan komisaris yang ada itu sekitar 3 orang total ya, sedangkan dewan direksi yang ada sekitar 7 orang. Ya kami rasa jumlahnya cukup efisien ya. Selanjutnya kita akan melihat profil dari Bapak Benny Lim Ju Fong dan juga Bapak Yohanes Teja selaku pimpinan manajemen kunci yang ada. Ada baiknya Bapak Ibu juga melihat profil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu pembahasannya dari Bapak Benny Lim Ju Fong. Bapak Benny ini menjadi komisaris utama sejak proses akuisisi selesai, jadi sekarang belum menjadi komisaris utama ya.
Beliau ini merupakan partners dari Affinity Equity Partners. Dan latar belakang pendidikan beliau ini cukup bagus, yaitu Bachelor of Commerce in Accounting from Monash University dan juga punya Chartered Financial Analyst atau CFA ya. Secara garis besar, Bapak Benny ini punya keahlian dan pengalaman dalam bidang keuangan dan investasi di berbagai sektor bisnis. Sedangkan Bapak Yohanes Teja ini selaku Direktur Utama sejak 2007, beliau WNI usia sekitar 59 tahun. Latar belakang pendidikannya adalah beliau sarjana teknik dari Institut Teknologi 10 November. Dan Bapak Yohanes Teja ini secara garis besar punya keahlian dan pengalaman yang mendalam di bidang produk-produk consumer, dan beliau juga cukup lama berkarir di UP. Model bisnis utama dari UP secara garis besar kalau kita boleh gambarkan ya, UP ini adalah produsen permen soft candy terkemuka di Indonesia dengan merek utama seperti UP, Just for Fun, dan juga Gummy Zone, serta menyediakan layanan OEM atau Original Equipment Manufacturer. Dan perusahaan ini punya 2 fasilitas produksi di Gunung Puri dan Karanganyar, serta 1 fasilitas pengemasan di Samolo dengan total kapasitas produksi sekitar 93.000 ton per tahun dan berbagai sertifikasi internasional seperti halal, BPOM, ISO, HACCP, dan FDA, serta yang lainnya. Produk dari UP ini dipasarkan ke 9 negara Asia Tenggara termasuk 36 negara lainnya dengan distribusi melalui 41 distributor domestik dan 39 distributor internasional yang mencakup pasar tradisional dan juga modern. Segmen konsumen dari UP ini meliputi anak-anak, remaja, dewasa muda dengan dominasi sekitar 66,50% pangsa pasar soft candy di Indonesia. UP juga tengah melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru di Nganjuk, Jawa Timur yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2026 guna memperkuat pertumbuhan dan daya saing di pasar global. Sebagai sebuah organisasi dengan model bisnis yang ada, keunggulan utama dari UP ini kalau kita lihat adalah UP menjadi market leader pada segmen soft candy di Indonesia yang didukung oleh merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta fasilitas produksi bersertifikasi internasional. Sedangkan kelemahan utama dari UP ini memiliki ketergantungan pada bahan baku impor yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga dan nilai tukar, serta persaingan yang ketat dari merek lokal dan juga internasional. Kita bahas rencana perolehan dan penggunaan dana IPO. Kita mulai dulu dari rencana perolehan dana IPO ya. UP ini akan menjual sekitar 854 juta lembar saham atau setara dengan 10% kepemilikan ke masyarakat dengan harga penawaran di antara 2.100 sampai yang tertinggi di Rp2.500 per lembar saham. Dan sebanyak sekitar 590 juta lembar saham yang dijual ini merupakan saham divestasi ya. Sedangkan sebanyak 256 juta lembar saham yang merupakan saham baru. Asumsikan semuanya ini akan dibeli oleh masyarakat di harga tertinggi, maka UP akan memperoleh modal sebesar 2,13 triliun rupiah, yang mana hanya sekitar 640 miliar rupiah yang masuk sebagai tambahan modal ke entitas UP. Dan dari 640 miliar rupiah ini akan digunakan sebagai sekitar 77%-nya akan digunakan untuk keperluan pembiayaan belanja modal, yaitu untuk pembangunan pabrik baru di Nganjuk, Jawa Timur dengan total biaya sekitar 437 miliar rupiah yang diestimasikan akan beroperasi paling cepat sekitar tahun 2026. Sedangkan sekitar sisanya 23%-an ini akan digunakan sebagai modal kerja untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional maupun pasar dalam negeri yang termasuk keperluan term of payment, persediaan, dan penambahan jumlah karyawan. Penjamin emisi efek dari UP sendiri atau underwriter-nya ada 2, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan juga PT CIMB Niaga Sekuritas. Dan ini pernah menjamin juga Mr. DIY atau MDIY yang pernah kita bahas ya. Kalau kita lihat kinerja saham-saham yang dibawa IPO oleh PT Mandiri Sekuritas ada Aman, AMMN ya, MCAS, dan juga MDIY. Sedangkan PT CIMB Niaga Sekuritas contohnya ada MDIY dan juga Axio. Ya, kinerjanya cukup beragam, range-nya juga sangat jauh sekali perbedaan dari harga IPO dan harga tertinggi dari masing-masing saham. Karena memang kinerja harga saham pasca IPO dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pasarnya, serta faktor fundamental perusahaan dan pemilik dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan kalau kita bahas dari sisi klasifikasi papan pencatatan, ada 3 klasifikasi papan pencatatan ya, yang intinya ada papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Papan utama secara garis besar ini ditujukan untuk perusahaan yang besar, yang stabil, dan punya pengalaman operasional yang cukup panjang.
Sedangkan papan pengembangan sendiri ini untuk perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh. Jadi secara relatif ukurannya lebih kecil dari papan-papan utama. Dan papan akselerasi ini untuk perusahaan yang lebih kecil lagi, yang mana merupakan perusahaan rintisan atau perusahaan yang ukurannya masih relatif kecil tapi potensi pertumbuhannya cepat ya. Per video ini dibuat, kita belum ada informasi resmi dari Bursa Efek Indonesia terkait klasifikasi papan pencatatan saham terkait atau saham UPI ini, tapi dari data keuangan yang ada ya kami menduga akan masuk ke papan utama. Kita bahas dari sisi laporan keuangannya di bagian neracanya ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu di bagian neraca di sisi yang awal, bagian aset lancar dan aset tidak lancar. Per kuartal 3 2024, aset lancar ini posisinya 51,15% dari total aset dan aset tidak lancarnya sekitar 48,85%. Aset lancar yang paling dominan ini adalah kas dan juga setara kas. Ini sekitar 40,71% dari total aset lancarnya ya. Dan ada piutang usaha ini sekitar 31,48% dari total aset lancarnya. Sedangkan pada sisi aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap. Ini sekitar 98,61% dari total aset tidak lancarnya, terutama paling dominan berupa mesin dan peralatan. Rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar ini dalam 3-4 tahun terakhir sekitar 20,85% per tahun, termasuk adanya perubahan modal serta tambahan modal walaupun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan total aset terbarunya ya. Kita bahas di sisi neraca yang satunya lagi. Per kuartal 3 2024 ya, ini utang jangka pendek posisinya sekitar 20,37% dari total aset. Lalu utang jangka panjang ini sekitar 1,26% saja dari total aset. Dan sisanya adalah ekuitas, ini yang paling dominan sekitar 78,37% dari total aset. Pada utang jangka pendek didominasi oleh utang usaha, ini sekitar 52,31% dari total utang jangka pendek ya. Sedangkan pada utang jangka panjang paling dominan adalah liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Ini sekitar 94,21% dari total utang jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan ekuitasnya ini tumbuh sekitar 32,10% per tahun sejak tahun 2021, termasuk adanya perubahan modal serta tambahan modal walaupun tidak signifikan ya. Pada sisi bagian laba ruginya Bapak Ibu, kita bisa ketahui rata-rata pertumbuhan revenue sejak tahun 2021 sekitar 11,51% per tahun. Dan rata-rata pertumbuhan laba operasi sejak 2021 ini sekitar 15,13% per tahun. Sedangkan pada laba bersihnya rata-rata pertumbuhannya sekitar 18,19% per tahun sejak tahun 2021. Ya, kinerja dalam 3-4 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan revenue dan laba yang cukup bagus ya. Tetapi perlu diingat kembali bahwa hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas bisnis juga melalui tambahan modal ya walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Pada sisi kontribusi revenue-nya, kita bisa ketahui bersama kontributor utama pada revenue secara rata-rata adalah di wilayah Indonesia. Ini sekitar 74,73% dari rata-rata revenue yang diperoleh oleh UPI. Dan rata-rata pertumbuhan pada wilayah Indonesia ini sekitar 11,67% per tahun sejak tahun 2021. Dan pada dasarnya ya, wilayah-wilayah yang lain selain wilayah Indonesia ini tidak berkontribusi secara signifikan terhadap rata-rata revenue, atau dengan kata lain ya kontribusinya di bawah 10% ya. Walaupun yang cukup lumayan itu ya di Thailand, tetapi angkanya masih di bawah 10% kontribusi terhadap revenue-nya. Pada sisi kontribusi beban dan biaya, kita bisa ketahui kontributor terbesar pada total beban dan biaya adalah beban pokok penjualan atau COGS ya. Ini sekitar 79,62% dari total beban dan biaya, terutama untuk bahan baku seperti sirup glukosa, gula, air, penstabil atau gelatin sapi ya, pengatur keasaman, perisa strawberry dan perisa lainnya kalau rasa permennya berbeda, vitamin C dan juga perwarna makanan. Dan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya ini adalah pada beban penjualan. Ini sekitar 8,86% dari total beban dan biaya, terutama untuk pemasaran dan promosi. Masuk ke bagian arus kasnya Bapak Ibu. Ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih ya. Pada sisi arus kas operasi dari UPI ini cukup stabil dan selalu positif nilainya sejak tahun 2021. Sedangkan pada arus kas operasi bersih nilainya cukup berfluktuasi tapi juga selalu positif sejak tahun 2021. Di tahun 2022 ini ada nilai investasi yang cukup signifikan yaitu untuk perolehan aset tetap. Sehingga nilai arus kas operasi bersihnya secara relatif hanya tersisa sedikit. Pada sisi rasio aktivitasnya Bapak Ibu, kita bisa lihat
dengan bentuk yang agak berbeda ya, tapi intinya sama saja. UPI ini punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan dengan rata-rata waktu sekitar 57 sampai 61 hari. Dan UPI punya waktu perputaran piutang usaha ini sekitar 25 sampai 49 hari, serta UPI punya utang usaha dengan waktu pembayaran sekitar 31 sampai 49 hari. Ya, secara garis besar aktivitas operasi dari UPI ini masih relatif bagus. Kita masuk ke rasio profitabilitas ya Bapak Ibu. Dari data yang ada kita bisa ketahui bahwasannya sejak tahun 2021 rata-rata net profit margin dari UPI ini sekitar 17,22% dengan tren perbaikan. Sedangkan pada return on equity sejak tahun 2021 rata-ratanya sekitar 33,01% dengan tren yang cukup berfluktuasi. Pada estimasi 2024 kedua rasio profitabilitas dari UPI ini pada angka yang relatif tinggi ya, atau masing-masing di atas 15%. Masuk ke rasio likuiditasnya Bapak Ibu. Pada sisi rasio likuiditas kita bisa ketahui per posisi terakhir risiko dari rasio likuiditas UPI ini berada pada level yang relatif rendah risikonya. Dengan kata lain ya, likuiditas UPI ini tergolong bagus karena quick rasionya di atas dari 100% dan current rasio di atas dari 150%. Dan itu di atas cukup jauh ya nilainya. Pada sisi rasio solvabilitasnya, kita bisa ketahui bersama per posisi terakhir, risiko dari rasio solvabilitas UPI ini berada pada level yang relatif rendah risikonya dengan tren perbaikan juga, dan level debt equity ratio cukup rendah, serta laba operasi per beban bunga itu juga sangat tinggi nilainya. Dengan kata lain ya, solvabilitas dari UPI juga tergolong bagus. Kita masuk ke kebijakan dividen. Kita bisa ketahui dari laporan yang ada, laporan prospektus, bagaimana manajemen itu melakukan kebijakan dividen ke depan seperti apa janjinya. Ya, kita bisa ketahui ternyata janjinya kan 80% dari laba bersih. Ya, ini dengan catatan tidak mengganggu kondisi keuangan dari perusahaan ya. Asumsikan memang janjinya direalisasikan dengan kondisi bisnis yang cukup bagus ke depan. Ya, apabila kita melihat kinerja masa lalu, kita hitung dengan tingkat dividen payout ratio yaitu sekitar 80% dan tingkat harga IPO tertinggi yaitu 2.500, maka dividen yield yang akan diperoleh dari saham UPI dari tahun 2021 sampai 2024 secara rata-rata ini sekitar 1,87% per tahunnya. Bagaimana dengan valuasi bisnisnya? Kita bahas dari sisi valuasi dengan metode price brand yang sudah kita adjust ya. Ada 4 asumsi utama. Asumsi yang pertama adalah EPS acuan awal itu menggunakan data 2024 yang kita 1 tahunkan, yaitu sekitar Rp75,56 per lembar sahamnya. Dan dana IPO ini akan membuat aset tumbuh sekitar 23,84%. Ya, asumsikan laba itu diproyeksi tumbuh dekat dengan pertumbuhan aset. Kita ambil angka pertumbuhan laba 20%, maka EPS-nya akan menjadi Rp90,67 per lembar saham. Apabila batas toleransi PI kita ini cukup tinggi, cukup optimis yaitu 20 katakanlah, hasil perhitungan harga wajarnya itu sekitar Rp1.813 per lembar saham. Sedangkan di harga penawaran umum besok kisaran harganya di Rp2.100 sampai Rp2.500 per lembar sahamnya. Artinya ya masih jauh di atas dari hasil perhitungan valuasi yang kita ukur dengan metode yang cukup optimis. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah UPI ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor processed foods dengan bisnis utama pada bidang industri kembang gula. Kesimpulan yang kedua, UPI punya neraca yang cukup solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan profitabilitas yang tinggi dengan pertumbuhan yang tinggi juga, serta arus kas operasi yang positif dan relatif stabil. Di harga penawaran umum, harga yang ditawarkan kami nilai masih relatif mahal ya. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai review saham IPO dari saham UPI. Kira-kira menurut Bapak Ibu, UPI ini layak untuk ditebus nggak IPO-nya? Coba drop di komen ya. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita lainnya, karena itu kita sajikan untuk kita bisa belajar bersama. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu, dan selamat siang.